pembelajaran PAIKM. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novawanti Purba, NPM 14. Kemudian ada rekan saya yaitu Yulika Fitriani Sihotang dengan NPM 06, Mida Putri Silalahi NPM 07, Esra Melina Sritonga NPM 11, Weni Lastri Hitasoid NPM 12, Petra Theodora Rajang NPM 41. Dari hasil pemaparan kami, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk memberikan penguatan agar efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk memberikan penguatan agar efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Pertanyaan saya, coba kelompok saudari berikan beberapa contoh pertanyaan atau pernyataan yang membuktikan guru memiliki keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran. Coba kelompok saudari berikan contoh pertanyaan atau pernyataan yang membuktikan guru memiliki keterampilan memberi penguatan serta tantangan bagi guru dalam pengimplementasian model PAIKM. Lalu apa saja tantangan guru yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan model PAIKM? Dengan NPM 22, saya di sini mau bertanya, pertanyaannya, bagaimana penggunaan strategi penyampaian pembelajaran dalam model PAIKM? Dalam model PAIKM dapat membantu guru dalam pengembangan keterampilan siswa dalam berkomunikasi efektif dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya berpikir kritis dan reflektif dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Mega Simulon dari NPM 37. Di dalam materi saudari ini tentang pembelajaran metode model pembelajaran PAIKM, aspek mana yang lebih sulit di dalam pengaplikasian ataupun pengadaan model pembelajaran ini, apakah siswa atau guru? Kalau iya boleh dijelaskan, kalau tidak perlu dijelaskan. Dikatakan di sini tadi guru bisa menciptakan suasana sedemikian rupa dalam pembelajaran di kelas, baik itu menciptakan dari kenyamanan maupun pembelajaran yang menyenangkan. Jika ada Model pembelajaran ini, apakah siswa atau guru? Kalau iya boleh dijelaskan, kalau tidak perlu dijelaskan. Dikatakan di sini tadi guru bisa menciptakan suasana sedemikian rupa dalam pembelajaran di kelas, baik itu menciptakan dari kenyamanan maupun pembelajaran
pembelajaran yang menyenangkan. Jika ada Pertanyaan Damaria. Pertanyaan Damaria akan dijawab oleh Jenny. Sebelum itu, soalnya akan dijawab dibacakan oleh Yuli. Pertanyaan Damaria, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk memberikan penguatan agar efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa? Pertama, cara menentukan waktu yang tepat untuk memberikan penguatan yang pertama yang dilakukan segera setelah pulang memberikan penguatan segera setelah siswa menunjukkan perilaku positif, memastikan bahwa siswa dapat mengkaitkan penghargaan dengan tindakan yang diharapkan. Contohnya saat seseorang siswa berhasil menjawab pertanyaan dengan benar atau menyelesaikan tugas, langsung memberikan pujian dan penghargaan saja. Yang kedua itu saat siswa mencapai pencapaian kecil, melayani pencapaian kecil membantu mempertahankan motivasi dan keterlibatan siswa. Contohnya mengakui usaha dan upaya yang dilakukan siswa dalam proses belajar, seperti memuji upaya mereka dalam mengerjakan latihan menuju hasilnya belum sempurna. Yang ketiga itu ketika siswa menunjukkan perubahan atau kemajuan, mengenali dan memperkuat perubahan positif atau kemajuan yang dilakukan siswa dalam perilaku atau kinerja akademis. Contohnya itu memberikan pujian kepada siswa yang biasanya pasif. Untuk pertanyaan dari Juwito akan dibacakan oleh Yulita. Pertanyaannya adalah, guru bisa menciptakan suasana sedemikian rupa dalam pembelajaran di kelas, baik suasana nyaman maupun suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, jika ada murid yang tidak aktif, tidak mau berpartisipasi dalam pembelajaran, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi si anak tersebut agar mengikuti aturan dalam pembelajaran baik secara aktif maupun ikut berpartisipasi di kelas? Selalu kita sebagai seorang guru Dan akan dijawab oleh menghadapi murid yang tidak aktif dan enggan berpartisipasi dalam pembelajaran adalah tantangan yang umum bagi banyak guru. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi hal ini dan mendorong partisipasi siswa. Yang pertama itu, ciptakan lingkungan yang mendukung. Pastikan suasana kelas nyaman dan inklusif. Yang kedua, kenali dan pahami siswa. Cobalah untuk memahami alasan dibalik ketidakaktifan siswa. Mungkin ada masalah pribadi, kurang percaya diri, atau mereka merasa bosan dengan metode pengajaran. Yang ketiga, gunakan metode pengajaran yang variatif. Gunakan metode pengajaran yang variatif. Gunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, kelompok, permainan edukatif, proyek kolaboratif, atau pengajaran berbasis teknologi untuk menjaga minat siswa. Yang keempat, berikan tugas yang menantang namun terjangkau. Tugas yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat membantu siswa kehilangan minat. Yang kelima, berikan pujian atau penguatan positif. Berikan pujian dan apresiasi ketika siswa berpartisipasi, sekecil apapun partisipasi tersebut. Yang keenam, libatkan siswa dalam proses belajar. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran. Misalnya, memilih topik diskusi atau menentukan cara presentasi. Yang ketujuh, berikan dukungan individu. Kadang perhatian dan dukungan personal bisa membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi. Luangkan waktu untuk berbicara dengan siswa secara individu. Yang kedelapan, gunakan pendekatan yang lebih interaktif. Ajak siswa untuk berpartisipasi melalui tanya jawab, debat, atau proyek yang memerlukan kerjasama kelompok. Yang kesembilan, evaluasi atau refleksi. Selalu lakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. Yang kesepuluh atau yang terakhir, libatkan orang tua. Komunikasikan dengan orang tua mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa. Dukungan dari rumah sangat penting untuk mendorong partisipasi siswa di kelas. Apakah saudara itu yang menerimanya? untuk pertanyaan dari Nara akan dibacakan oleh
pertanyaan dan atau pernyataan untuk memberikan penguatan. Pertanyaan itu bagus sekali jawabannya. Bagaimana kamu bisa sampai pada kesimpulan itu? Itulah contoh pertanyaan kepada siswa. Terus pernyataan guru kepada siswa itu kerja bagus, penjelasanmu sangat jelas dan terperinci. Tantangan guru dalam mengimplementasikan model PKM. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Kurangnya bahan ajar yang mendukung pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang kedua, waktu dan kurikulum. Terbatasnya waktu untuk melaksanakan berbagai metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, kompetensi dan kesiapan guru. Kurangnya pelatihan atau pengembangan profesional bagi guru dalam menerapkan metode PKM. Yang keempat, keragaman siswa. Perbedaan tingkat kemampuan dan minat siswa yang membuat sulit untuk merancang kegiatan yang sesuai untuk semua siswa. Yang kelima, evaluasi atau penilaian. Kesulitan dalam menilai hasil belajar siswa secara komprehensif dan adil dalam pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang keenam atau yang terakhir, dukungan dari sekolah atau orang tua. Dukungan yang kurang dari pihak sekolah seperti kebijakan yang mendukung implementasi PKM. Apakah saudara mempunyai pendapat? Terima kasih. Aspek yang paling sulit dalam pengaplikasian model pembelajaran PKM bisa bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi di kelas. Namun, dalam banyak kasus, tantangan terbesar mungkin terletak pada persiapan dan kemampuan guru untuk merancang dan mengimplementasikan aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip PKM, seperti menyesuaikan materi dengan gaya belajar siswa, menciptakan suasana belajar dan kolaboratif, memberikan umpan balik yang efektif. Siswa juga bisa menghadapi tantangan dalam mengadaptasi diri dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Gaya belajar siswa, menciptakan suasana belajar dan kolaboratif, memberikan umpan balik yang efektif. Siswa juga bisa menghadapi tantangan dalam mengadaptasi diri dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan mandiri, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih tradisional. Apakah